Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa memperbaharui dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kematian datang menghampiri kita, ketakwaan dan keimanan tersebut akan setia menemani kita hingga ke alam kubur dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Quran surat Al-Imran ayat 102. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang membuat seorang mukmin khawatir dan takut adalah perihal kemanakah ia akan menuju setelah ia berpisah dari kehidupan dunia ini. Kemanakah ia akan pergi? Akankah ia menuju rahmat Allah atau ajabnya, ke surga yang penuh kenikmatan atau ke neraka yang penuh kesengsaraan? Dahulu kala sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati dan berdiri di sisi kuburan, maka ia akan menangis hingga jenggotnya basah karena air matanya. Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis tak kala teringat sorga dan neraka, akan tetapi mengapa engkau menangis karena hal ini? Maka sahabat Utsman pun menjawab bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa kubur lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui begitu kerasnya siksa kubur, seorang mukmin yang mengimaninya dan takut akan kepedihannya perlu juga untuk mempelajari dan mengetahui beberapa amalan yang dapat menghindarkan dirinya dari siksa kubur tersebut. Yang pertama dan yang paling utama adalah istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka yakni istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surat Fusilat ayat 30. Amal soleh adalah penghalang dan tameng dari azab kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mayit ketika diletakkan di kuburnya ia
mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka kembali pulang. Apabila ia seorang mukmin, maka salat akan berada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di sisi kirinya, dan amalan kebaikan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, perbuatan ma'ruf dan ihsan kepada orang lain berada di sisi kakinya. Lalu ia didatangi dari arah kepala, maka salat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kanan, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, maka zakat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, maka amalan kebaikan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pada setiap penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih al-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Di antara beberapa sebab yang mendatangkan azab kubur adalah meninggalkan sholat sampai keluar dari waktu tanpa ada uzur, suka mengadu domba, dan tidak menjaga kesucian dirinya dari najis yang timbul ketika buang air kecil. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diajab. Tidaklah keduanya diajab karena satu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau membelahnya menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada tiap-tiap kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang keempat, rutin membaca surat Al-Mulk. Sebisa mungkin seorang muslim menghafal surat Al-Mulk dan memahami maknanya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ada satu surah yang akan memberikan syafaat bagi siapa yang rajin membacanya. Surat tersebut mengandung 30 ayat, yaitu yang dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya saat ia berada di alam kubur atau pada hari kiamat, menghalangi seseorang dari azab kubur atau menghindarkan seorang dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.